Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi aljabar pada SMP kelas 8. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengenal bentuk aljabar, yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang keempat, menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Yang kelima, menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal bentuk aljabar, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Ya baik, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian aljabar atau apa itu aljabar. Aljabar adalah ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol serta operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk pemecahan masalah. Secara umum, bentuk aljabar dituliskan sebagai Kx plus minus C, di mana Kx adalah suku, K koefisien, X variabel, dan C konstanta. Sebelum kita mengetahui apa itu suku, apa itu koefisien, variabel, dan konstanta, itu termasuk dalam unsur-unsur pembentuk aljabar. Yang pertama, variabel. Variabel sering disebut juga peubah, merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan. Umumnya variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah penggunaan variabel X dan Y pada contoh berikut, yaitu 4X tambah 3Y tambah 8. Variabelnya yaitu X dan Y. Yang kedua, suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar. Contohnya yaitu 4X tambah Y, di mana sukunya yaitu 4X. Next. Yang berikut, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku berupa suatu bilangan yang menempel pada variabel. Contohnya yaitu 3x, maka 3 adalah koefisiennya. 4. Konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel. Contohnya yaitu 3x tambah 8, maka 8 adalah konstantanya. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentuk variabel. Lanjut. Sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat aljabar yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan AB kali AC tambah AC. Yang berikut, operasi bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan aljabar. A kali B tambah A kali C sama dengan A kali B tambah C. Pengurangan, A kali B kurang A kali C sama dengan A kali B kurang C. Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali M tambah N. Yang berikut, pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar yaitu X pangkat M bagi X pangkat N sama dengan X pangkat M kurang N. Next. Kita langsung saja pada contoh soal. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Bentuk sederhana dari 4X tambah 12Y kurang 10Z kurang 8X tambah 5Y kurang 7Z adalah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis kembali soal. Setelah itu, kita mengumpulkan suku-suku yang sama atau yang mengandung variabel yang sama.
Yang pertama, 4x tambah 12y kurang 10z kurang 8x tambah 5y kurang 7z, di mana 4x kurang 8x karena variabelnya sama. Setelah itu tambah 12y tambah 5y kurang 10z kurang 7z. Hasilnya 4 kurang 8x sama dengan minus 4x. 12y tambah 5y sama dengan 17y kurang 10z kurang 7z sama dengan 17z. Jadi hasil dari bentuk sederhana itu hasilnya adalah negatif 4x tambah 17y kurang 17z. Lanjut. Tentukan hasil dari 2x perkalian bentuk aljabar dari 2x tambah 3y kali 3x kurang 5y. Yang pertama, 2x kali 3x kurang 5 tambah 3 kali 3x kurang 5 sama dengan 2 kali 3 6x pangkat 2 kurang 2 kali 5 10x tambah 3 kali 3x sama dengan 9x tambah kurang 3 kali 5 15. 6x pangkat 2 kurang 10x tambah negatif 10x tambah 9x sama dengan negatif x kurang 15. Kita masuk pada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebuah tes yang terdiri dari 20 soal dibuat aturan sebagai berikut. Jika benar dapat skor 5, salah dapat skor negatif 1, dan tidak dijawab dapat skor negatif 2. Sandi menjawab benar 17 soal dan 1 soal dijawab salah, sementara sisanya tidak dijawab. Skor maksimal yang diperoleh Sandi adalah titik-titik. Diketahui jumlah soalnya ada 20, soal benar 17, soal salah 1, soal benar 5, soal salah negatif 1, skor tidak dijawab negatif 2. Ditanya berapa skor maksimal yang diperoleh Sandi? Jawabannya, soal yang tidak dijawab sama dengan jumlah soal kurang soal benar kurang soal salah, di mana jumlah soalnya 20 kurang soal benarnya 17 dan soal salahnya 1. Jadi 20 kurang 17 3 kurang 1 2. Setelah itu substitusikan skor benar sama dengan 5, salah sama dengan negatif 1 dan tidak dijawab negatif 2 ke persamaan berikut. 17b tambah s tambah 2 tz sama dengan 17 kali b nya 5 tambah s nya negatif 1 jadi 1 kali negatif 1 tambah 2 kali tz nya negatif 2. 17 kali 5 85 tambah negatif 1 kurang negatif 1 kali negatif kali 1 negatif 1 tambah 2 kali negatif 2 negatif 4. 85 tambah negatif 5 sama dengan 80. Jadi skor maksimal yang diperoleh Sandi adalah 80. Sekian dan terima kasih.